Mas. Kenapa sih kamu cepat banget pergi ninggalin aku? Andai aja kamu ada di sini, pasti hidup aku tuh gak terasa berat seperti sekarang. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari rumah ini. Ibu nggak boleh kayak gitu, Bu. Ini rumah aku sama Mas Dodo. Ini hasil jeripaya kami, Bu. Saya nggak peduli. Karena rumah dan tanah ini atas nama Dodo anak saya. Dan saya berhak tinggal di sini. Kamu nggak. Mau pergi. Ibu. Pergi! Saya bilang pergi. Pergi dari rumah ini. Kamu udah gak berhak tinggal di rumah ini. Kamu itu perempuan benalu. Pergi! Ngapain kamu diam? Pergi! Pergi sana! Pergi! Ya Allah. Ada apa nih Bu Nunung? Kita? Ya Allah. Jangan banyak ngomong. Enggak Bang, cuma nanya doang. Oke. Aku pergi dari rumah ini. Asalkan Ibu jangan pukul Dani. Dia nggak salah apa-apa, Bu. Ya udah. Ayo. Kita kemasi barang-barang dia lagi. Dan jual. Ayo masuk. Mbak Gita, nggak apa-apa kan Mbak Gita? Ya Allah, sabar Mbak ya. Ya Allah, kenapa Ibu benar-benar tega sama aku? Aku bahkan diusir dari rumah ini, rumahku sendiri. Satu-satunya tempat yang dimana kenangan aku sama Mas Dodo masih tersisa. Laundryan gue. Nah, karena sepi, jadi pasti laundryan kalian cepat selesai. Iya. Tenang dulu ya. Nggak apa-apa, yang sabar ya. Hei Gita, ini tutup aja laundrynya. Gita harus pergi dari kampung ini. Ya usir aja dia. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja Dodo anak saya tetap dijodohkan sama Rika, tidak akan terjadi seperti ini. Gara-gara kamu, anak saya meninggal karena punya istri pesugihan kayak kamu. Alhamdulillah. Dan Git. makasih ya udah nganterin. Iya sama-sama. Tapi kamu yakin mau tinggal di sini, Git? Ya, mau gimana lagi, Dan? Selain rumah, cuma tempat ini aku punya satu-satunya. Ya walaupun kecil, ya seenggaknya cukuplah buat aku. Tapi apa nggak sebaiknya kamu nyari kontrakan aja? Oh, atau aku bantu bilangin sama si Aini atau Bu Yayan supaya kamu bisa tinggal sementara di tempat mereka. Udah. Nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin mereka. Ya Allah, Git. Namanya juga orang kena musibah. Ya harus kita bantu. Lagian, kok bisa-bisanya ya? Itu ibu mertua kamu sejahat itu sama kamu. Sampai ngusir di rumah kamu sendiri. Mana barang peninggalan si Dodo cuma satu-satunya di motor lagi. Wes kecelakaan. Tega banget deh. Ya, walaupun motor ini bekas kecelakaannya Mas Dodo, seenggaknya aku punya barang peninggalan almarhum yang bisa aku kenang. Ya udah, saya pamit duluan mau siap-siap jualan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuncinya, ntar diambil orang lagi. Ya. Nah, coba diakalin ya. Waalaikumsalam. Ibu-ibu pasti mau nge-laundry ya? Justru kami itu kesini mau batalin laundryan kami. Mau ambil laundryannya. Loh kok gitu sih, Bu? Baju-bajunya udah dicuci, tinggal disetrika aja. Balikin aja tanpa disetrika. Sekalian balikin uang kami ya. Kami mau cuci ulang ke tempat laundry lain. Takut kena dukun. Amit-amit banget cuci di sini. Tetap pesugihan. Ibu dengar gosip itu ya, Bu? Itu fitnah, Bu. Sama sekali baju-baju kalian aman kok di sini. Percaya sama aku, Bu. Ini orang nggak mau dikasih tahu ya. Ayo kita acak-acak aja tempatnya. Ibu, stop. Berhenti Stop Bu. ya. Saya udah rekam
apa yang udah ibu-ibu lakuin. Dan kalau misalkan ibu-ibu masih nekat, saya bisa laporin ke polisi loh. Tindakan ibu-ibu ini anarkis dan tanpa dasar. Mbak Gita nggak apa-apa. Mbak, lebih baik Mbak Gita untuk sementara ini tinggal di yayasan dulu aja ya. Biar lebih aman dan kondusif. Aku nyaman kok tinggal di sini. Saya kepikiran sama Gita. Kesian juga dia ya. Udah dia baru berduka, ditinggal sama Dodo, terus diusir lagi sama ibu mertuanya. Emang mak dirodok tuh ya Bu Nunung ya. Makanya gue tuh sampai sekarang kagak pernah mau punya mertua begono. Gue takut gue. Pokok namanya ibu teh sumpahin tah Bu Nunungnya. Semoga dia teh kena karma gitu alias kena ajab tah. Gitu. Karma. Ibu-ibu, udah tahu belum? Tadi laundrynya Gita disebel warga. Kebukti kan? Warga aja percaya kalau dia pakai ilmu sihir. Buktinya mereka pada nggak mau lagi ke laundrynya Gita. Lu masih berani ya nyebarin gosip? Panjang nyebarin gosip lu. Kak, siapa yang kayak kapok nanya padahal kita teh udah ngingetin gitu. Atau jangan-jangan eta kuping mana teh korek gitu alias budak, Terkadangnya kita teh ngomong naon. Masih wes siapa nyebar fitnah. Dibilangin lagi pada ngeyel semuanya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Emang dasar Gitanya aja mencurigakan. Buktinya nih ya, mertuanya aja percaya kalau dia pakai ilmu sihir. Lu tuh bener-bener ular kadut ya. Bibir lu tuh ya mak dirodok ya. Biarin dulu ya, Perempuan banyak banget lu bisanya. Kasih orang lu. Biar aja. Biar kupingnya tuh ketarik lebar. Udah cukup. Nanti kalau aku pengen copot, beli di mana yang baru? Ganti aja pakai cantolan panci. Habis susah banget. Aku kangen banget sama kamu. Kamu kenapa sih secepat ini ninggalin aku, Mas? Sekarang itu aku nggak punya teman lagi. Aku sendiri, Mas. Warga-warga di kampung sini tuh pada musuhin aku. Aku nggak punya teman lagi. Aku kangen sama kamu, Mas. Aku kangen sama kamu. Hai. Hai, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak mungkin nggak apa-apa dong. Itu mata kamu berair gitu. Tiba-tiba aja aku kangen sama ibu. Kayaknya aku mau ke makam ibu deh hari ini. Apa nggak kesorean, Ai? Kita bisa masukin kok sebelum melanjutin kegiatan besok kan? Nggak mau. Aku mau tetap mampir ke makam ibu hari ini. Ya udah, tapi aku temenin kamu ya, Ai. Makasih ya. Ya. Ya udah kalau gitu aku ambil selendang dulu ya. Aku nggak punya teman lagi. Aku kangen banget sama kamu. Kenapa kamu ninggalin aku sih, Mas? Sabar ya, Mbak. Saya tahu ini pasti berat banget untuk Mbak Gita. Hai, Malik. Aku kangen banget sama Mas Dodo. Aku nggak bisa hidup tanpa dia, Ai. Aku juga kadang kangen sama ibu, tapi kita tetap harus kuat. Tetap harus masih menjalani hidup, Mbak. Kamu pasti kuat, Git. Pasti bisa ngelewatin ini semua. Udah sore, Mbak. Kita pulang dulu aja ya. Tapi nanti kalau misalkan masih kangen, besok masih bisa balik lagi ke sini. Nggak apa-apa, Ai. Kalian duluan aja ya. Aku masih mau curhat sama Mas Dodo. Hai. Mungkin kita masih mau waktu sendirian. Kita duluan aja ya. Kita duluan ya.
Mas, Aini sama Malik itu kayaknya cuma mereka doang yang peduli sama aku. Yang lainnya nggak ada yang peduli sama aku. Tapi bagaimanapun, aku tetap masih butuh kamu. Kamu jemput aku aja, aku nggak mau sama kamu terus, Mas. Jemput aku aja, aku nggak mau tanpa kamu, Mas. Mas, aku kangen banget sama kamu, Mas. Semenjak kamu pergi, ninggalin aku gak punya teman lagi, Mas. Rumah kita diambil sama ibu, aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Kalau kamu mau, aku bisa bantu balaskan semua orang yang udah nyakitin kamu, sayang. Enggak, Mas. Enggak. Aku gak mau balas dendam. Gak apa-apa, mereka jahat sama aku. Nanti juga mereka bakalan sadar sendiri kok, Mas. Tapi kamu pantas untuk balas dendam, sayang. Bukannya kamu yang curhat ke aku. Kalau semua orang gak ada yang peduli sama kamu. Jangan terlalu baik jadi orang. Karena orang yang baik hanya untuk jadi pelampiasan. Maksud kamu, aku harus balas dendam seperti apa, Mas? Gampang. Kamu cukup untuk ikat kembali tali kafanku. Setelah itu, urusan kamu akan aku selesaikan. Kamu siapa? Kamu siapa? Git, ngapain di makam? Mas? Mas Dodo? Kemana Mas Dodo? Apa yang barusan itu cuma halusinasiku aja? Ibu-ibu, tau nggak? Semalam aku dengar dari warga, itu Gita tidur di makamnya Mas Dodo. Seriusan lu, Rik? Ya iyalah, orang Rondanya sendiri ngomong sama saya. Lagian ya, yang saya tahu, kalau orang tidur di pemakaman itu adalah salah satu bentuk pesugihan. Nah ini saya semakin yakin nih, kalau Gita itu emang memakai pesugihan dan mencelakai Mas Dodo. Yang bener lu, Rik. Jangan ngada-ngada deh, ntar kita kena amuk lagi sama Bu Yeyen. Iya. Emang dari dulu, saya udah gak suka sama perempuan itu. Jangan-jangan benar. Perempuan itu memang sudah guna-gunain Dodo, anak saya. Saya akan labrak dia. Kalau beneran dia pakai pesugihan, bisa bahaya dong. Bisa-bisa kampung kita kena sial. Iya benar juga. Nah itu dia, makanya sekarang ibu labrak ke sana. Ayo. Karena sepi, jadi pasti laundryan kalian cepat selesai. Iya. Tenang dulu ya. Nggak apa-apa, yang sabar ya. Hei Gita, ini tutup aja laundrynya. Gita harus pergi dari kampung ini. Ya usir aja dia. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja Dodo anak saya tetap dijodohkan sama Rika, tidak akan terjadi seperti ini. Gara-gara kamu, anak saya meninggal karena punya istri pesugihan kayak kamu. Ibu, harus berapa kali sih aku bilang aku itu nggak... Alah, semua udah pada tahu. Kamu itu tidur di makamnya Dodo kan? Dan itu syarat pesugihannya, ya kan? Ya sekate-kate lu kalau ngomong. Aduh,
nuduh aja. Kalaupun emang benar si Gita teh tidur di makamna Dodo, eta teh bentuk dia karena dia teh sayang sama suaminya tuh teh naon. Masalah buat kalian, ha? Udah. Kalian itu semua salah paham. Hancurin dia barang-barangnya, hancurin. Udah Bu, astagfirullahaladzim, udah. Bu, kalian, astagfirullahaladzim, kalian tuh nggak boleh dong sampai ngacak-ngacak toko orang kayak gini. Udah, mendingan sekarang ibu-ibu pada pulang ke rumah masing-masing ya. Dia datang. Sabar ya Mbak Gita. Mbak Gita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Fahri. Saya saranin Mbak buat pindah ke yayasan. Di sana kan ada Aini, ada Maya. Mbak jadi punya teman. Gak usah, Fahri. Saya di sini aja ya. Dan tolong jangan paksa saya untuk pindah ke yayasan. Saya nyaman di sini.